Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Aulia. Saya dari kelas 5D Akuntansi Pagi ingin menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan dari mata kuliah Akuntansi Laporan Keuangan dengan dosen pembimbingnya Bapak Boy Fadli SEMAK. Metode analisis kebangkrutan dengan menggunakan metode elemen Z-score. Pertama-tama, apa itu kebangkrutan? Kebangkrutan sering juga disebut dengan pailit. Kebangkrutan biasanya diartikan secara awam adalah kegagalan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kita bisa menganalisis kebangkrutan. Apa itu analisis kebangkrutan? Analisis kebangkrutan itu merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Masalah kebangkrutan pada perusahaan termasuk bagi Bank Umum Syariah merupakan sebuah risiko yang tidak dapat dihindarkan. Namun risiko ini dapat minimalisasi atau dapat dicegah. Elmen menemukan suatu formula untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan yang dikenal dengan nama metode Z-score atau analisis multiple discriminant analysis. Kesulitan usaha merupakan kondisi kontinu mulai dari kesulitan keuangan yang ringan atau likuiditas sampai pada kualitas yang lebih serius, yaitu solvable atau utang lebih besar dibandingkan dengan aset. Pada kondisi ini, perusahaan praktis bisa dikatakan sudah bangkrut. Itu artinya kebangkrutan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Yang pertama, faktor umum. Di dalamnya terdapat sektor ekonomi, sektor sosial, sektor teknologi, sektor pemerintah. Yang kedua, ada faktor eksternal perusahaan. Di dalamnya ada sektor pelanggan, sektor pemasok, sektor pesaing. Dan yang ketiga, ada faktor internal perusahaan. Faktor ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa yang lalu atau kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan, seperti terlalu besarnya kredit yang diberikan pelanggan dan manajemen yang tidak efisien. Kemudian, analisis metode Altman Z-score, penelitian yang dilakukan oleh Errol Altman yaitu mencari kesamaan rasio keuangan yang biasa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua negara studinya. Analisis kebangkrutan Z-score adalah suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Penggunaan model Altman sebagai suatu alat pengukuran kinerja kebangkrutan tidak bersifat tetap atau stagnan, melainkan berkembang dari waktu ke waktu, di mana pengujian dan penemuan model terus diperluas oleh Altman hingga penerapannya tidak hanya pada perusahaan manufaktur saja, tetapi sudah mencakup perusahaan manufaktur non-publik dan perusahaan obligasi korporasi. Dari jurnal yang saya pakai, hasil Altman Z-score modifikasi pada PT BRI Syariah periode 2011 sampai 2015 berdasarkan data dari perhitungan keempat variabel yang digunakan dalam model Altman Z-score modifikasi, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil tersebut ke dalam model persamaan dari Altman Z-score
modifikasi dengan mengkalikan hasil dari data dengan nilai konstanta atau standar dari masing-masing variabel. Lalu selanjutnya itu menjumlahkan hasil perkalian dari masing-masing variabel untuk mengetahui hasil analisis kebangkrutan. Metode Alman Z-score yang dimodifikasi dapat dilihat dari 2011 X1 5,12, X2-nya minus 0,003, X3-nya itu 0,007, sempatnya itu 0,45. Hasil Z-score-nya 5,57. Kesimpulannya itu tidak bangkrut atau dalam keadaan sehat. Karena jika Z-score-nya itu lebih kecil dari 0,1 itu baru bangkrut. Sedangkan Z-score-nya itu lebih besar dari 2,6 itu tidak bangkrut. Itu contoh yang 2011. Dan lanjut yang ke 2012, X1-nya itu 4,29, X3-nya 0,020, X3-nya 0,67, X4 0,3, Z-score-nya 4,71. Nah, karena lebih besar dari 2,6 berarti tidak bangkrut. Jadi kesimpulannya tidak bangkrut atau dalam keadaan sehat. Dan selanjutnya 2013 tidak bangkrut karena Z-score-nya 5,31. Dan 2014 juga tidak bangkrut karena Z-score-nya 5,16. Dan 2015 tidak bangkrut karena Z-score-nya 5,32. Jadi berdasarkan tabel dari hasil perhitungan berdasarkan metode Alman Z-score yang dimodifikasi dari periode 2011 sampai 2015 menunjukkan bahwa PT BRI Syariah dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kebangkrutan sebab nilai Z-score-nya rata-rata di atas 2,90 atau Z lebih besar dari 2,90 yang artinya bank tersebut dikategorikan sehat. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.